Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam seri khotbah saya mengenai kasih, dan saya sedang menjelaskan mengenai kasih itu sabar. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 3 kata awal saja saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. 1 Korintus 13 ayat 4 bagian A. Kasih itu sabar. Sudah ada 2 video yang kita sudah renungkan mengenai kesabaran, di mana belajar dari Ayub, yang mana dia mengalami kebangkrutan yang luar biasa, tapi dia tetap sabar, dan Tuhan memberkati dia lebih lagi. Dan yang kedua mengenai Abraham yang menantikan janji Tuhan, janji tentang keturunannya. Selama puluhan tahun dia menanti, dan dia tetap sabar. Saat ini ada satu tokoh Alkitab lagi yang kita akan renungkan, yang bernama Yusuf. Saya ceritakan sedikit tentang kisah Yusuf ini. Yusuf ini adalah seorang anak yang dikucilkan dari keluarganya. Dia anak yang bungsu, kemudian dia mendapatkan janji, mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Dan Yusuf ini bermimpi dia akan memimpin keluarganya. Dia akan memimpin kakak-kakaknya, dia akan memimpin orang tuanya bahkan. Dalam mimpi yang dia terima itu, dia tetap menanti dengan sabar. Meskipun ada satu hal yang dia alami dan menjadi pergumulannya, yaitu dia ada di satu situasi di mana ada ketidakadilan di situ. Di mana dia dibuang oleh kakak-kakaknya, dilaporkan ke ayahnya hal yang tidak benar. Kemudian dia dijual. Kemudian dia ada di rumah Potifar. Difitnah lagi. Masuk penjara. Banyak hal. Sebelum dijual dia masuk sumur kering. Kemudian apa lagi? Setelah difitnah dia dipenjara. Tapi janji Tuhan dari ketidakadilan itu tetap dikerjakan oleh Tuhan, dan dia akhirnya memimpin bangsanya, memimpin orang tuanya, memimpin kakak-kakaknya. Satu hal dari perkataan Yusuf yang mau kita renungkan dalam Kejadian pasal 50. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat 20 saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Singkat cerita, setelah Yusuf melewati banyak ketidakadilan, ternyata Tuhan membentuk dia untuk menjadi seorang pimpinan. Dia memimpin bangsa Mesir hanya satu tingkat di bawah Fir'aun. Dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa untuk menyimpan bahan makanan. Karena pada saat itu Tuhan memberitahukan kepada dia, dunia akan mengalami kekeringan yang luar biasa. Dan ternyata hikmat yang daripada Tuhan ini dapat memberkati dia, bahkan seluruh bangsa Mesir, bahkan sampai keluarganya, kakak-kakaknya datang ke dia. Untuk apa? Minta bahan makanan. Awalnya kakak-kakaknya nggak tahu, ternyata itu Yusuf. Dan ini perkataan yang disampaikan kepada kakak-kakaknya yang mana mereka melakukan ketidakadilan kepada Yusuf.
Ayat 20 kembali saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau saudara ada di dalam satu ketidakadilan, saya berdoa supaya saudara segera dikeluarkan dari situasi itu. Kalau hidup kita benar, sabar saja. Tuhan akan mengeluarkan kita dari ketidakadilan menuju kepada hal yang baik yang dijanjikan Tuhan. Sabar, seperti Yusuf ini. Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan, untuk kami tetap sabar seperti Yusuf. Di tengah-tengah ketidakadilan, kami berdoa biarlah apa yang kami lakukan tetap baik. Tetap kami sabar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup melepaskan kami dari ketidakadilan. Dan apapun yang menjadi doa kami, biarlah kami meraihnya daripada Engkau, sehingga Engkau menyatakan janji-Mu kepada kami Tuhan. Mungkin banyak hal yang kami lewati tidak enak, tidak baik. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami dimanapun berada. Semua yang mendengarkan renungan ini, biar Engkau memberkati, menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.